Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Satyo Nugroho, SE MSI AKCA dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai resiko audit. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvina Anggraini, NPM 2001020037. Yang kedua, Ahmad Taufik Hidayat, NPM 2001020038. Yang ketiga, Ajeng Diah Anggraini, NPM 2001020047. Yang keempat, Siwi Ayu Gumala, NPM 2001020053. Yang kelima, Valentino Rizky, NPM 200100020059. Dan yang keenam, Putri Puspita Ningrum, NPM 2001020065. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya mengenai apa itu resiko audit. Jadi, resiko audit yaitu adalah resiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin besar keinginan auditor menyatakan pendapat yang benar, semakin rendah resiko audit yang akan bisa ia terima. Jika diinginkan keyakinan 99%, maka resiko audit yang dapat diterima yaitu 1%. Kemudian ada model resiko audit. Konsep resiko audit terutama penting saat auditor mempertimbangkan tingkat yang tepat untuk resiko deteksi ketika merencanakan prosedur audit untuk mengaudit suatu asersi. Untuk tingkat resiko audit tertentu, terdapat hubungan terbalik antara tingkat resiko bawaan dan tingkat resiko pengendalian yang dinilai atas suatu asersi dan tingkat resiko deteksi yang dapat diterima oleh auditor untuk asersi tersebut. Semakin rendah penilaian resiko bawaan dan resiko pengendalian, maka semakin tinggi tingkat yang dapat diterima untuk resiko deteksi. Model resiko audit mengekspresikan hubungan antara komponen-komponen resiko audit. Model resiko audit dapat dinyatakan secara kuantitatif sebagai berikut, yaitu AR sama dengan IR dikali CR dikali DR, di mana AR resiko audit, IR adalah resiko bawaan, CR resiko pengendalian, dan DR resiko deteksi. Resiko deteksi dapat ditentukan sebagai berikut. DR sama dengan AR per IR kali CR, yaitu sama dengan 0,05 per 0,75 dikali 0,50 sama dengan 13%. Resiko deteksi sebesar 13% berarti auditor perlu merencanakan pengujian subjektif dengan suatu cara yang akan menghasilkan resiko yang dapat diterima bahwa terdapat kemungkinan kegagalan sekitar 13% dalam mendeteksi salah saji yang material. Resiko ini dapat diterima jika auditor memiliki keyakinan dari sumber-sumber lain untuk mendukung penilaian resiko bawaan dan resiko pengendalian. Komponen resiko audit. Yang pertama, resiko penemuan yang direncanakan. Resiko penemuan yang direncanakan adalah resiko bahwa bahan bukti yang dikumpulkan dalam segmen gagal menemukan salah saji yang melewati jumlah yang dapat ditoleransi. Kalau salah saji semacam itu timbul, ada dua hal penting yang mengenai resiko penemuan yang direncanakan, yaitu yang pertama, ia tergantung pada tiga unsur resiko lain dalam model. Resiko penemuan yang direncanakan hanya akan berubah kalau auditor mengubah salah satu unsur lainnya. Yang kedua, resiko penemuan yang direncanakan menentukan besarnya rencana bahan bukti yang akan dikumpulkan dalam hubungan yang berlawanan. Kalau nilai resiko penemuan yang direncanakan diperkecil, auditor harus mengumpulkan bahan bukti yang lebih banyak dalam audit. Komponen risiko audit selanjutnya yaitu risiko bawaan. Risiko bawaan adalah suatu asesi terhadap salah saji material dengan mengasumsikan tidak terdapat pengendalian. Risiko bawaan adalah penetapan auditor akan kemungkinan adanya salah uji dalam segmen audit yang melewati batas toleransi sebelum memperhitungkan faktor efektivitas pengendalian intern. Faktor kerentanan laporan keuangan terhadap salah saji yang material
dengan asumsi tidak ada pengendalian intern. Hubungan resiko bawaan dengan resiko penemuan secara rencana pengumpulan bahan bukti adalah resiko bawaan sifatnya berbanding terbalik dengan resiko penemuan dan berbanding lurus dengan bahan bukti. Resiko bawaan muncul secara independen dari audit laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor tidak dapat mengubah tingkat aktual dari resiko bawaan. Akan tetapi, auditor dapat mengubah tingkat resiko bawaan yang dinilai. Selanjutnya, hal-hal yang mungkin hanya berkaitan dengan akun-akun spesifik termasuk antara lain akun-akun atau transaksi-transaksi yang sulit untuk diaudit, masalah akuntansi yang sulit atau diperdebatkan, kerentanan terhadap penyalahgunaan, kompleksitas perhitungan, luasnya pertimbangan yang terkait dengan asersi, sifat, sebab, dan jumlah dari salah saji yang diketahui dan salah saji yang terdeteksi dalam audit terdahulu. Yang terakhir yaitu sensitivitas dari penilaian faktor ekonomi. Prosedur yang dilaksanakan untuk mendukung penilaian resiko bawaan biasanya serupa dengan untuk memperoleh pemahaman mengenai bisnis dan industri. Auditor secara normal akan mampu untuk mengevaluasi faktor-faktor resiko bawaan dengan memahami siklus bisnis klien termasuk antara lain sebagai berikut: manajemen, tujuan manajemen, dan sumber daya perusahaan, produk, jasa, pasar, pelanggan, dan pesaing entitas, proses inti dan siklus operasi, hasil proses inti, dan yang terakhir keputusan pembiayaan dan investasi. Saya Siwai Kumala NPM 2001020053 akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh Mbak Ajengdia Anggraini mengenai komponen resiko audit. Nah, komponen resiko audit ini yang ketiga ada resiko pengendalian. Jadi, resiko pengendalian adalah resiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi dalam suatu asersi tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dengan tepat waktu oleh pengendalian interentitas. Resiko pengendalian ini mengandung unsur penetapan apakah struktur pengendalian klien cukup efektif untuk mendeteksi atau mencegah kekeliruan. Keinginan auditor untuk membuat penetapan tersebut di bawah nilai maksimum 100% dalam rencana audit. Sebelum auditor dapat menetapkan tingkat resiko pengendalian yang lebih kecil dari 100%, maka seorang auditor harus melakukan 3 hal berikut. Yang pertama, memperoleh pemahaman mengenai struktur pengendalian interklien. Hal ini berhubungan dengan menumbuhkan pemahaman terhadap perusahaan klien yang diperlukan untuk keseluruhan audit. Yang kedua, mengevaluasi seberapa baik struktur tersebut seharusnya berfungsi berdasarkan pemahaman yang telah diperoleh. Yang ketiga, melakukan pengujian atas efektivitas pengendalian. Nah, untuk poin kedua dan ketiga ini berhubungan dengan langkah penetapan resiko pengendalian yang harus diambil jika auditor menginginkan untuk menetapkan angka resiko pengendalian di bawah maksimum. Bila auditor memilih untuk menetapkan resiko pengendalian di bawah nilai maksimumnya, maka resiko pengendalian ini harus dicatat 100% tanpa melihat aktual struktur pengendalian internya, dengan asumsi resiko bawaan tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Valentino Rizky. 4. Resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran ketersediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan salah saji secara material walaupun audit telah selesai dan pendapatan wajar tanpa pengecualian telah diberikan. Hal ini adalah saat suatu auditor telah menyelesaikan pekerjaannya tetapi menerima laporan bahwa untuk laporan keuangan yang dia kerjakan itu terdapat suatu kesalahan dari salah saji dan kesalahan secara material. Hal ini dapat ditoleransi mengenai ukuran dari kesalahan tersebut, sehingga dari kesalahan tersebut mungkin akan dievaluasi kembali atau mungkin bisa dibuat penyelesaiannya lebih lanjut. Kemudian prosedur penilaian resiko. Ada 3 prosedur penilaian resiko yang terdiri atas 1. Prosedur menanyakan kepada manajemen dan pihak lain. Prosedur ini bisa kita lakukan dengan menanyakan pada pihak manajemen
dan pihak lain seperti pihak internal maupun eksternal dari suatu perusahaan. Hal ini untuk kita bisa memiliki data tentang resiko-resiko dari audit yang akan kita lakukan, sehingga resiko tersebut bisa kita minimalisir mungkin, atau mungkin bisa kita atasi dengan seefisien mungkin. Kemudian 2, pengamatan dan inspeksi. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan observasi terhadap suatu entitas atau perusahaan dari sektor dalam perusahaan tersebut maupun dari sektor eksternal perusahaan tersebut, sehingga dari pengamatan dan inspeksi tersebut diperoleh data-data mengenai resiko yang mungkin akan menghalangi atau menghambat dari auditor tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prosedur analytical. Untuk prosedur ini, setelah auditor memiliki banyak data untuk melakukan audit, maka untuk data dari resiko-resiko tersebut dapat dianalisis untuk ditemukan sebuah jalan keluarnya untuk mengatasi resiko tersebut, sehingga nanti pada saat penyajian data audit untuk resiko tersebut bisa diatasi secara efisien. Ketiga prosedur penilaian resiko ini dilakukan selama berlangsungnya audit. Jadi selama audit itu berlangsung, maka untuk penilaian resiko ini juga dilakukan bersamaan. Dalam banyak situasi, hasil dari prosedur akan membawa pada prosedur ini. Jadi maupun ada situasi apapun dari awal hingga akhir dan apapun itu situasinya, untuk prosedur penilaian resiko ini pasti akan menjadi tujuan dari prosedur yang lain, karena hal ini untuk mengatasi dan mencari jalan keluar tentang resiko yang menghambat atau mungkin untuk menyelesaikan dari resiko tersebut. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Puspitaningrum. Saya Putri Puspitaningrum NPM 20010905 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara resiko audit dan bukti audit. Terdapat hubungan terbalik antara risiko audit dengan jumlah bukti yang diperlukan untuk mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan. Artinya, untuk klien tertentu semakin rendah tingkat audit yang ingin dicapai, maka banyak jumlah bukti yang harus diperlukan. Hubungan ini berlaku pula untuk risiko deteksi. Untuk asersi tertentu, semakin rendah tingkat risiko deteksi yang ingin diterima, yang ditetapkan auditor, maka semakin banyak pula jumlah bukti yang diperlukan untuk membatasi tingkat risiko deteksi pada tingkatan tersebut. Sebaliknya, jika risiko bawaan dan risiko pengendalian mempunyai hubungan langsung dengan jumlah bukti yang diperlukan, maka bukti yang diperlukan semakin sedikit apabila risikonya rendah. Karena dalam situasi demikian, risiko deteksi dapat menjadi tinggi. Selanjutnya adalah peringatan akan adanya risiko audit. Tujuan peringatan akan adanya risiko audit yaitu memberikan suatu tinjauan mengenai pertimbangan ekonomi baru-baru ini kepada auditor, sehingga perkembangan profesional dan pengembangan peraturannya akan menjadi yang akan mempengaruhi audit untuk klien dalam banyak industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.